Dai belum tentu alim, alim belum tentu dai. Dai penceramah, penceramah belum tentu ahli ilmu agama, belum tentu leh. Ahli ilmu agama juga belum tentu pandai ceramah. Salat ba'diyah juga seperti itu. Afdalnya di mana? Salat ba'diyah afdalnya di rumah. Ini kalau kita memang yakin saat pulang akan sholat sunat. Ibu-ibu sudah isya pulang, lagi ke sholat di rumah. Selesai kita sholat wajib, kita mau sholat sunat, maka disunahkan kita untuk pindah tempat. Ya, sebenarnya itu bukan cuma siapkan duit, tapi juga siapkan mental kita. Banyak yang akan membuat kita terkejut ketika kita sampai ke Makkah. Mana kira-kira akan membuat kita lebih takjub? Zam-Zam Tower atau Ka'bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang fikih salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sunnah-sunnah di dalam salat. Sunnah-sunnah di dalam salat, membaca ta'awudz kah, bacaan-bacaan zikir saat ruku, saat sujud, saat i'tidal, kemudian juga duduk antara dua sujud, kemudian membaca salawat lengkap. Juga sebelum salam terakhir kita membaca doa ya setelah tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai habis. Salam kedua itu juga termasuk sunnah salat. Barangkali yang akan ditanya oleh orang, Ustadz, kalau misalkan salam kedua itu adalah sunnah salat, bukan rukun salat, bagaimana hukumnya jika salat seseorang batal sebelum dia selesai salam kedua? Baru dia salam pertama ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, keluarkan tweet, contoh. Kira-kira salatnya masih sah atau batal? Dalam kondisi tersebut salatnya batal. Kenapa? Rukun selesai tapi salat belum selesai. Ya, bedakan salat selesai dengan rukun selesai. Salat selesai itu adalah dengan niat khuruj anis salah. Kalau ibu bapak misalkan niat keluar sholat dengan salam pertama, contoh parwi saki kok, kecik ibu dalam hati, saya cukup salam sekali saja, setelah ini langsung ke WC, contoh. Sudah assalamualaikum pertama, keluar kentut, tidak batal sholat, karena sholat kita sudah selesai, kita tidak berniat untuk melanjutkan salam kedua. Tapi kalau kita ingin melanjutkan dengan salam kedua, ternyata belum selesai, belum terlaksana salam kedua, sudah keluar kentut, maka sholat batal. Ya, ini dibedakan antara ibadah dan rukun ibadah. Sama dengan wudu. Rukun wudu memang dimulai
Dari membasuh muka. Tapi jangan dianggap kumur-kumur itu bukan bagian dari wudu. Jangan dianggap membersihkan hidung itu bukan bagian dari wudu. Itu juga bagian dari wudu meskipun bukan rukun wudu. Contoh nih, ibu sudah kumur-kumur, ibu sudah membersihkan hidung. Contoh. Tekan tuik, Pak. Ya. Lanjut saja ibu, ndak ibu ulang kumur-kumur, ndak ibu ulang membersihkan hidung. Lanjut saja basuh muka. Sah wudu, sah juga. Tapi pahala kumur-kumur tadi dah ndak include lagi dengan wudu yang kita lakukan. Kalau ingin sempurna, ulang lagi kumur-kumur. Ya, ulang lagi kumur-kumur kalau ingin pahalanya sempurna. Tapi itu bukan sah tidak sahnya ya. Karena wudu ini tidak disyaratkan mualah. Wudu itu tidak harus sekali selesai. Dan kita sudah bahas itu. Andai kita basuh muka di rumah, basuh tangan di jalan, usap kepala di jalan, basuh kaki di masjid, wudu sah. Selama dalam jeda-jeda tadi kita tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Membatalkan wudu. Kita basuh muka di rumah, basuh tangan di rumah, usap kepala di rumah, jalan ke masjid. Niat kita nanti saja basuh kaki di masjid. Supaya berasiah naik kateh. Misalkan kita berniat seperti itu. Ternyata di jalan, tapacu akan tuik. Ulang dari awal saja. Ya, ulang dari awal di masjid. Itu karena rukun yang batal gara-gara terkentut, bukan sunnah yang batal. Nah sekarang malam ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ba'da sholat. Sunnah-sunnah setelah dilaksanakan sholat. Ini termasuk masalah yang sering diributkan di tengah-tengah masyarakat, terutama orang-orang yang baru belajar. Ini perlu juga kita sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak, ibu ada keraguan dalam agama, ini pahit memang tapi mesti disampaikan. Kalau bapak, ibu ada keraguan dalam beragama, pilihan paling logis dan paling aman adalah pai kamui tanyo. Majelis Ulama Indonesia. Kalau ada keraguan, kebimbangan dalam agama, paling logis datangi pesantren terdekat. Saya bilang pesantren bukan sekolah Islam. Ada SMA IT, itu Islam terpadu. Ada SDIT, itu Islam terpadu. Datangi pesantren. Yang memang concern mengaji kitab-kitab lama, kitab-kitab turas. Minhajut Talibin Imam Nawawi misalkan. Yang memang mengkaji Fathul Qarib, Ibnul Qasim Al-Ghazi contohnya. Tanya di sana. Jangan asal-asal tanya saja. Nampak oleh kita orang agak siap tampilan, kemudian kita tanya ini itu segala macam. Alun tentu. Da'i belum tentu alim, alim belum tentu da'i. Da'i penceramah. Penceramah belum tentu ahli ilmu agama. Alun tentu leh. Ahli ilmu agama juga belum tentu pandai ceramah. Kok paralu, kok pai, ya memang tak perlu disampaikan. Kalau tidak disampaikan orang banyak salah paham. Terutama nanti bulan puasa, asal-asal tanya saja. Bulan puasa nanti banyak anda ustaz jadi ustaz. Nanya masalah fatwa ini itu segala macam, kalau tidak ditanya kepada ahlinya akan banyak berseleweran fatwa aneh. Banyak fatwa aneh. Contohnya nanti bulan puasa keluar fatwa aneh. Selama orang masih azan kita masih boleh makan. Kalau lah berhenti azan baru boleh berhenti. Itu kan fatwa aneh. Menahan diri dari makan minum itu bukan standarnya orang azan. Standarnya adalah terbit fajar. Orang sudah azan atau belum, kalau fajar sudah terbit, ya tahan. Itu standar kita. Muncul pula nanti fatwa aneh, ciri kucing tidak najis, ciri ikan tidak najis. Itu fatwa-fatwa aneh. Kenapa? Karena memang disampaikan oleh orang-orang yang bukan makamnya, bukan posisinya untuk memberi fatwa. Tapi jangan kita rendahkan juga. Ada memang orang penceramah pintar, memberi nasihat pintar, ilmu agamanya tidak dalam, tapi dia bisa memberikan nasihat. Ambil nasihat dari siapapun. Jangan biko mantang-mantang awak sampaikan kini tidak sadu penceramah tu ustaz, nanti ibu celik lo ku di mana sekolah aku. Tidak baterima. Perlu nasihat dari orang.
Ya, ambil kebaikan dari siapapun, tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan halal haram, maka tanya kepada orang yang memang concern, memang fokus dia mengkaji masalah terutama fikih. Masalah akidah juga tanya pada orang yang memang concern, memang fokus dia membahas masalah akidah. Jangan asal-asal tanya nanti. Ini sangat-sangat berbahaya. Termasuk masalah doa dan zikir setelah sholat. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait doa dan zikir setelah sholat. Yang pertama, apakah berdoa setelah sholat itu sunnah atau cuma zikir saja yang sunnah? Ada orang menyampaikan bahwasanya setelah sholat itu tidak ada doa, yang ada cuma zikir. Sedangkan doa itu kapan? Sebelum salam katanya. Itu aja doa. Kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada lagi doa, zikir lagi. Ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian apa lagi? Zikir juga. Kira-kira setelah sholat ini zikirnya apa saja yang akan dibaca? Ada yang baca Allahumma antas salam, ada yang baca Allahumma la mani'a, ada yang tidak baca Allahumma la mani'a. Ya, ada yang istighfar 3 kali, ada yang membaca nastaghfirullahaladzim min dzambin adzim wa min kulli maksiatin saghiratin aw kabirah panjang. Ya, ada lagi yang membaca Allahumma antas salamnya berbeda. Ada lagi yang menambah dengan ayat kursi, ada lagi yang menambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ini susunan zikir ini yang sesuai sunnah mana? Itu kadang-kadang jadi bahan pertikaian pula. Yang dibaca Nabi nan maka Ustaz. Kemudian zikir itu setelah sholat dibaca dengan sir atau jahar, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu juga jadi bahan pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Maka kita akan luruskan satu persatu. Mudah-mudahan ada waktu kita malam hari ini kita tuntaskan sunnah-sunnah ba'da sholat. Sunnah-sunnah ba'da sholat. Tapi sebelum kita bahas masalah zikir, kita baca dulu sunnah yang simpel dan disepakati. Apa itu? Disunnahkan untuk pindah tempat ketika kita hendak melakukan sholat sunnah. Ya, selesai kita sholat wajib, kita mau sholat sunat, maka disunnahkan kita untuk pindah tempat. Sebenarnya bukan sekedar pindah tempat. Kalau Nabi bahkan pindah gedung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu yang 5. Kalau salat fardu yang 5 lebih baik di masjid. Kalau sholat sunnah yang lain lebih baik di rumah. Kita hidupkan juga sholat di rumah. Ini kalau kita memang yakin bisa sholat di rumah. Atau kita yakin tidak akan ketinggalan jamaah. Contoh, ibu subuh ingin sholat sunat fajar di rumah boleh, silakan, lebih baik di rumah. Tapi kalau kita sholat sunnah fajar di rumah dan ketinggalan takbiratul ihram imam di masjid, sholat di masjid. Ya, kalau gara-gara sholat di rumah akan ketinggalan kita takbiratul ihram imam, kejar ke masjid. Sholat sunnah lah di masjid. Takbiratul ihram imam itu tidak main-main, bapak-bapak, ibu-ibu. Takbiratul ihram imam itu tidak main-main. Karena Nabi SAW katakan siapa yang sholat 40 hari berjamaah, setiap sholat itu dia mendapati takbiratul ihram imam. Maksudnya imam takbir, dia langsung takbir. Kutibat lahu bara'atani. Allah tuliskan baginya 2 kemerdekaan. Merdeka dari sifat nifak, sifat munafik, dan merdeka dari api neraka. Bahkan kalaupun bapak ibu wudu, orang sudah kamat, bapak ibu wudu bagage saja lah wudu. Tidak usah cuci muka 3 kali, tidak usah cuci tangan 3 kali. 1 kali saja. Kenapa? Mengajar takbiratul ihram imam, pahalanya lebih besar daripada menyempurnakan wudu. Ya. 1 kali saja. Tapi jangan sampai wuduknya tidak sah. Ya. Kicik ustaz bagage salah wak. Ya, wak basuh muka baru langsung lari ke dalam. Tidak seperti itu. Tetap basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki.
Tapi sunnah-sunnah yang lambat kira-kira maka silakan ditinggalkan karena kita mengejar fadilah yang lebih besar. Tapi sebaiknya sebelum orang azan kita sudah standby menunggu. Salat ba'diyah juga seperti itu. Afdalnya di mana? Salat ba'diyah afdalnya di rumah. Ini kalau kita memang yakin saat pulang akan sholat sunat. Ibu-ibu sudah isya pulang, lagi ke sholat di rumah. Anak payah ya. Susah di rumah lah do TV, lah do anak, lah do cucu, nampak karajo, kemang-kemangan lapik semayang lo balik, atau di jalan pulang wak takkan tuik dingin pula ke bawah balik, banyak halangan. Adisiko sajalah. Ya, di sini sajalah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Walaupun kita tidak bisa pindah tempat, benar-benar pindah gedung, setidaknya kita tukar tempat sujud. Di antara hikmah kalau di Fathul Mu'in dikatakan bahwasanya ada saksi-saksi ya. Contohnya kita berwudu itu kan makruh kita malap air muka. Ya, berwudu itu Pak kalau bisa muka itu basah kita sholat. Kenapa? Biar air itu menjadi saksi kita sholat. Ya. Ambo dulu ceramah tadi mah atau ada protes ibu-ibu. Ustaz kalau ndak dilap ayah bau lu aku hitam-hitam tilap buang wak. Ya, ketua ayah lap lah ibu-ibu. Tapi sebaiknya banyak saksi dalam salat itu, saksi termasuk air tadi. Ya, air di wajah, air di rambut, air di telinga, air di tangan. Karena Nabi pernah diberi mandil, Nabi pernah diberi sapu tangan untuk melap air wudhu beliau, tapi beliau ndak mau mengelap air wudhu tersebut. Itu saksi. Termasuk ini juga kita sholat, pindah tempat, tujuannya untuk apa? Agar banyak bumi Allah ini yang jadi saksi kita tempat sujudnya. Ya, ini si fulan sujud tempat saya, datang pula sajadah bagian sini. Tempat saya juga ada, datang pula tempat sini. Tempat saya juga ada. Jadi kalau bisa setiap jengkal tanah ini ada bekas sujud kita. Enak. Kalau bisa, jangan tiuk tampik, tiuk ambil dosa saja. Orang kini bangga, mau apa dulu ketika muda cewek apa di sekolah lagi seorang batuang lagi, para batuang lagi, di buah lagi, itu kacau tuh. Ya, enggak ada pakai sujud awak, di sini ada sujud, di situ ada sujud. Ya, enggak ninggal-ninggal perangai ada di mana-mana, enggak ninggal musuh di mana-mana, ninggalkan saksi bahwasanya kita sujud. Nah, ini juga bapak-bapak ya, makruh hukumnya mulazamatu makanin wahidin fi shalah. Tetap di satu tempat saja solat itu makruh kecuali imam. Nah, imam jangan pindah-pindah loh. Kecuali imam. Imam itu dapat fadilah yang lebih besar apa tuh? Semua yang solat bersama imam jadi saksi. Semua yang solat bersama imam menjadi saksi imam. Tapi bagi kita jangan ditandoi pula kau tunggak den kau. Ya, kau tunggak kan ibu tanduan dah ibu ya. Ada ibu tanduan. Kalau dapik kebetulan tidak masalah ya. Jangan ditandu-tanduan dah. Kau tunggak dan kau masuk agak talambik nampak orang duduk di tunggak tu ya. Yang ambil tunggak dan nah ada tunggak. Ini milik kaum muslimin ya. Salat ya di mana-mana kalau bisa ada tinggal saksi kita. Jadi jangan mulazamah makan wahid. Kecuali bagi imam ataupun yang akan menggantikan imam di belakang imam. Ya standby dia di belakang andai-andai imam nanti kok batal salatnya. Ada yang menggantikan di belakang imam. Jadi sekali-sekali sholat, ya nah, saf pertama, nanti geser yang ke kanan sedikit, geser ke kiri sedikit. Hukum maksudnya pindah sholat tu ndak no Pak yo. Kecik Ustaz Habib tadi malam cak pindah-pindah. Sekali-sekali awak masbuk rakaat kampik boleh dapat rakaat paling belakang. Ndak mau itu tu. Ya. Tetap kita pilih saf yang pertama kalau bisa lebih dekat kepada imam. Yang paling dekat, lebih dekat kepada imam itu lebih baik. Maka saf tengah lebih baik, saf kanan lebih baik, saf kiri lebih baik dan seterusnya. Ya. Saf pertama lebih baik daripada saf kedua, saf tengah lebih baik daripada saf kanan lebih baik daripada saf kiri dan seterusnya. Lebih dekat kepada imam adalah lebih baik. Posisi di kiri tapi lebih dekat kepada imam lebih baik daripada posisi kanan lebih jauh daripada imam. Ya, makanya kalau ngisi saf itu di tengah imam, di belakang imam. Misalkan ada tiga orang di belakang imam. Datang kita isi sebelah kanan dulu. Datang orang satu lagi, mana akan dia isi? Kalau dia isi sebelah kanan berarti jaraknya dengan imam 2 orang. Kalau dia isi sebelah kiri jaraknya dengan imam cuma 1 orang. Sebelah kiri dia isi. Seperti itu, seimbang terus. Kanan kiri seperti itu.
Nah, kita setelah sholat wajib, sholat sunnahnya kita pindah kita agar ada saksi tambahan kita melaksanakan sholat. Itu hikmahnya. Kalau kita mau sholat di rumah, silakan sholat di rumah. Kalau memang yakin dapat melaksanakan sholat di rumah. Tapi kalau yakin kalau kita pulang tidak akan sholat, di masjid sajalah. Sholat di rumah itu berat. Apalagi kalau di rumah ada balita. Wah, sujuinya berdukung. Ya. Baik, sholat di rumah. Masjid sajalah. Itu tentang pindah tempat setelah sholat. Kemudian untuk keluar masjid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disunahkan dulu perempuan selesai keluar masjid baru laki-laki keluar. Berarti ada produksi sembahyang di musaji masuk Nabi. Ya, yang pakai-pakai aja dalil salat perempuan lebih baik di rumah. Ini ada nih. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 828 dari Ummu Salamah bahwasanya perempuan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah assalamualaikum dari salat wajib maka mereka pun berdiri, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan laki-laki jangan keluar dulu, biarkan perempuan semuanya keluar dulu baru laki-laki keluar. Itu yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada juga perempuan salat di masjid? Ya ada. Ya. Ada perempuan ke masjid ada. Nah, jangan nanti kita seperti yang kita bahas kemarin, kalau ke masjid, dia bilang hadisnya salat di rumah lebih baik bagi perempuan. Kalau ke Balanjo, beli baju rayo, ya. Nak do hadisnya do saja, ya nak. Kan nak do hadis melarang pergi beli baju rayo do Ustaz. Kacau. Ya, kalau kini bisa, koko hadis dari ambo kayo. Kalau bisa belanjo dari rumah saja. Ya. Di pasar nanti hari kerayo. Oh iya, pasar sebelum rayo. Kalau bisa belanjo beli baju rayo, beli sebelum bulan puasa, ibu ya. Supaya bulan puasa kita fokusnya ibadah. Ya, ndak fokus mago-ago baju boleh. Ibu awak hari rayo, hari kerayo, orang menggalih. Awak potong dua lo mago ni. Bara aku dia 180 60 salah. Ya. Merusak hubungan saja. Siap-siap sebelum Ramadan kau adonan ke dia belilah kebutuhan makanan yang bisa disimpan lama, belilah sebelum Ramadan supaya di bulan Ramadan kita bisa fokus ibadah. Ya. Lanjut masalah zikir dan doa tadi. Ada orang bilang setelah sholat itu tidak ada doa. Bagaimana dengan hadis dubura kulli shalah? Ya, membaca doa di belakang setiap sholat. Apa katanya? Yang dimaksud dubura kulli shalah itu adalah sebelum assalamualaikum, bukan setelah salam katanya. Ini orang-orang kacau. Kenapa kacau? Lupa dia. Kalau dia larang orang baca doa setelah sholat, berarti dia bantah langsung hadis pertama yang kita riwayatkan dalam modul. Apa itu? Hadis fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau selesai dari sholat, maka beliau pun istighfar kepada Allah 3 kali. Istighfar itu artinya apa, Pak? Apa arti istighfar, Bu? Minta ampun. Meminta ke Allah itu apa istilahnya tuh? Berdoa. Ini Nabi berarti berdoa. Karena istighfar itu pun adalah doa. Kalau ada orang bilang setelah sholat tidak ada doa, yang ada cuma istighfar, itu kacau. Ya. Awak orang kaya aku nak boleh makan ubi tu. Ya, makan tapai boleh. Sama dia tu orang cik. Tapai itu dari apa? Ubi juga. Ya, awak sudah sholat tak boleh doa-doa, nak doa kerajaan dan Nabi istighfar saja baca. Ya istighfar tu doa tu. Kita istighfar nak doa. Doa tu kan meminta kepada Allah, menyeru Allah. Berarti istighfar ni kita minta ampun. Ini pun adalah doa. Kalau ada orang bilang setelah sholat tak ada doa, yang ada cuma istighfar, itu konslet. Dan orang-orang konslet ke zaman kini banyak. Hari ke kiamat sekali. Sianan konslet. Sianan sudah sembahyang langsung tagak tidak berdoa. Nunjuk sadu. Yang konslet. Ya, baca istighfar dulu 3 kali.
Istighfar dulu 3 kali. Ya, jangan tegak langsung lah, zikir-zikir lain baru. Istighfar 3 kali. Nah, ini hadis riwayat dari Imam Bukhari. Nah, kemudian apa lagi yang dibaca? Banyak lagi yang dibaca ya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim nomor 596 yang dibaca setelah salat adalah 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Ya. 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, 33 tambah 33 tambah 33 adalah 99, disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa khasiatnya kita baca zikir itu? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabdil bahri. Diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun adalah kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Bu, buih di lautan tuh ketik atau gadang? Ketik, tapi banyak. Nah, bedaan yo. Kok ndak dosa gadang hilang doh. Dan mekonya sudah bazina, zikiriko sudah hilang dosa. Buih itu dosonya, buih itu ketik-ketik yo banyak tapi nyo ketik-ketik. Jangan anggap kau mampu dosa gadang. Dosa gadang bah caranya. Caranya sholat taubat. Taubatnya khusus. Kalau dosa-dosa besar itu taubatnya khusus. Termasuk amal yang menghapus dosa-dosa besar adalah haji. Ya, ibadah haji juga dapat menghapus dosa-dosa besar. Nah, makanya terjadi perdebatan antara ulama, mana yang lebih afdol, puasa atau haji? Ya, ada yang menyatakan puasa lebih afdal. Kenapa puasa lebih afdal? Karena lebih dahulu disebutkan oleh Nabi, baru haji. Salat, zakat, puasa, haji. Berarti lebih ancak puasa daripada haji. Tapi di apa? Ayo, puasa kan bagi yang mampu loh. Bagi yang mampu, yang pikun. Yang haid. Zakat bagi yang mampu juga. Kalau yang tidak mampu, menerima. Semua ibadah nih bagi yang mampu, kecuali sholat. Asal akal masih ada di badan, wajib. Tidak ada tidak ada apa? Tidak ada tawar menawar. Kalau puasa tidak mampu puasa, sudah tidak mampu lagi puasa, bayar fidyah. Kalau zakat tidak mampu bayar zakat, terima zakat. Terima zakat. Kalau haji, kalau tidak bisa haji, berniat saja. Ya, niat saja. Dalam hadis Riyadhus Shalihin nomor 12, kalau tidak salah ya, Imam Nawawi katakan, Allah itu sayang pada hambanya, kalau ingin dia melakukan kebaikan, dan tidak jadi dia lakukan, atau tidak mampu dia lakukan, maka Allah tuliskan 1 kebaikan. Kalau dia berniat melakukan kebaikan, dan dia lakukan, Allah tuliskan 10 kebaikan. Ya, itu haji. Bagi yang mampu. Tapi kita katakan haji itu dapat menghapus dosa-dosa besar. Lagi-lagi kalau mabrur. Kalau dia banyak dosa, pitih dek banyak haji furada, senyum taruh tiap tahun. Itu bukan haji mabrur. Itu haji maghrur. Bahasa Arab kok banyak anunya. Permainan katanya ya. Kau ibu-ibu elok kau ambo paling tak suka tu artis-artis ya mencari pitih dia baik dosa kau pergi umrah sudah umrah lah bentuk orang suci lah. Masya Allah tabarakallah ya awak media ya, aku tu di Makkah itu merasa terharu banget aku cina aduh yang patang tu nampak yang paneh awak paknya transgender pergi umrahnya aduh saja enak paniangnya kau baca cerita kau pakai baju ihram laki-laki atau pakai baju ihram padusi kau casingnya padusi. Ya, tapi onderdilnya laki-laki baca caranya kok. Ya. Aduh. Itu mentantang umrah, hilang dosa, enggak bisa. Enak saja. Ya, apa namanya? Orang haji, umrah kalau pulang membawa kebaikan itu namanya mabrur.
Mabrur ni asal katanya apa? Birrun. Bir. Apa arti birrun? Baik. Contohnya birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Pulang haji dia jadi orang baik, bisa dia menjaga kebaikan setelah dia haji, itu namanya mabrur. Kalau tidak baik dia itu namanya maghrur. Maghrur. Asal katanya apa? Gharar. Gharar. Gharar itu artinya manipu. Kalau maghrur takicuah. Ya takicuah di Makkah. Aduh saja. Nya di Makkah, ya enggak? Makkah celik jauh, ya ancak orang-orang dari Turki ke ya. Itu kerajaan di Makkah. Ancak orang dari Asia Tengah, ko Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, sabui sadu tantan. Ya orang-orang itu yang ancak. Ya, kulitnya barasi, badannya tinggi-tinggi, ya kerajaannya itu jadi di Makkah. Orang fokus ke Ka'bahnya fokus. Aduh, maghrur. Lelo, hati-hati. Wah, ke Makkah tu sebenarnya ya siap-siap mental pula bapak-bapak ibu-ibu. Tumbuhkan kerinduan pada Ka'bah, tumbuhkan kerinduan ke Baitullah barangkit ke Makkah. Kok bisa di rumah awak pasanglah foto Ka'bah gak cik? Jangan celik di HP saja. Supaya setiap hari awak ada kerinduan, tumbuh kerinduan tu. Sehingga ketika kita di Ka'bah, fokus kita ya kepada Ka'bah, bukan pada orang lewat. Ya, selisih jalan dengan orang Afrika ni, bau apa jago itu pengen awak. Saya pernah tanya pada senior ini kebetulan naik hajinya pas musim dingin. Terasa dingin bang? Enggak terasa dingin. Enggak terasa dingin. Saya 2018 naik haji itu musim panas, angin. Tapi tidak terasa angin di Masjidil Haram. Aneh. Itu berkah masjid sebenarnya. Berkah masjid sebenarnya. Jangan magrur pula awak. Termasuk tadi itu ya. Aku orang-orang takicu aku. Dosanya banyak. Puasa Arafah cik lu. Batu. 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke muka, hilang dosa. Dosa sudah tulis. Kan kurang ajar. Maksudnya yang kita ini melakukan puasa Arafah itu kita ingat. Ya enggak malu kita. Sudah puasa Arafah babik dosa lu sudah terbalik itu sebenarnya. Ya. Jangan dipahami sudah aman nih, sudah ditebus dosa kita dengan puasa Arafah berarti free ya, enggak ada free. Ini juga nih ya, khasiat zikir 33 setelah sholat itu juga jangan membuat kita kurang ajar. Jadi istihza jadinya dengan agama, kita anggap lelucon agama ini ya, sudah berbuat dosa tobat lihat cik lu, buat dosa tobat lu lihat cik lu, itulah main-main. Ya. Sambalado. Kalau lalai oke lah. Ini memang sengaja dia berbuat dosa karena merasa dia mampu untuk menebus dosanya gampang saja. Ya, kata Ustaz, pergi umrah, telah hilang dosa tu. Ya, Bu. Ya. 2 hari. Ya. Ya. Boleh ya? Boleh ya. Wah, nak tahu lo niat orang dah kok, jangan bawa ke orang lo, Bu, ya. Dan bawa ke orang sampai ke Makkah tu, Bu, kira di Makkah saja tadi. Tanya ke Ja'fariyah, ya sudah tu. Cari oleh-oleh. Umrah sekali, cari oleh-oleh lah. Sudah tu, tawaf wada saja lah kemudian. Kan ada juga orang serupa itu. Ya. Serencaknya tinggalkan dunia khalwat kita di Makkah. Ya, kita sudah tinggalkan pekerjaan kita di Indonesia semuanya aja lah. Ya lah tinggal kerajo sadonya di Indonesia. Anggaplah kini anak ibu ndak do sambanya pagi. Kalau di rumah paniang Pak. Kalau di Makkah ya kemangawak. Jangan tanya lo tiap hari telepon juga anak ala makan alun. Iktikaf lah Pak di Masjidil Haram. Iktikaf tu memang kita kat. Ya.
Makanya siapkan diri ya. Umrah itu bukan cuma siapkan duit, tapi juga siapkan mental kita. Banyak yang akan membuat kita terkejut ketika kita sampai ke Makkah. Mana kira-kira akan membuat kita lebih takjub? Zam-Zam Tower atau Ka'bah? Itulah paling simpel. Ya, masjid sebentar, keluar dari masjid ke mana? Ke KFC. KFC. McD sudah tulis. Belanjo, Zam-Zam Tower segala macam. Bisa jadi. Ya untung aja ambu ketika haji ambu bansai kan jadi enggak banyak nak belanjo. Ya awak nak lo tahu awak deh boy, awak kok banyak lo piti awak bisa jadi awak lebih terpeleset lo pada orang. Makanya kaji ko bawa ke diri jangan bawa ke orang, bawa ke diri. Niat saja kena ambu kok lai piti besok pai umrah, mudah-mudahan ndak magrur. Mudah-mudahan ndak takicuh tapi mudah-mudahan benar-benar mabrur. Seperti itu ya. Lanjut. Panjang lo kaji haji awak kaji salat. Lah itu tentang zikir, tasbih, tahmid, dan takbir yang kita baca setelah salat. Kemudian juga tentang doa, ada satu lagi doa hal yang menyebabkan, yang menegaskan bahwa doa setelah salat itu mandub, mustahab, disunahkan. Yaitu wasiat Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal. Apa kata Nabi kepada Mu'az? Ya Mu'az, inni la uhibbuka. Wahai Mu'az, aku mencintai engkau. Nah, kalau sudah mencintai engkau ini, Nabi beri ya pesan wasiat kepada Mu'az bin Jabal. Tidak diberikan Nabi kepada orang lain. Apa kata Nabi SAW? Usika ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku atas mengingat engkau, mensyukuri engkau, dan baik menyembah engkau. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dipesankan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Kita boleh tiru enggak? Boleh ya. Ini boleh kita curi ini ya. Ini hadiah dari Nabi kepada Mu'az bin Jabal, tapi boleh kita curi. Ini kias dalam ibadah. Orang bilang tidak ada kias dalam ibadah. Ada kias dalam ibadah. Apa kiasnya? Mu'az itu pengikut Nabi. Kita juga pengikut Nabi. Apa yang diwasiatkan kepada Mu'az, kita amalkan juga. Bahkan lebih patut lagi kita untuk membaca ini daripada Mu'az bin Jabal. Ya, Mu'az bin Jabal baca ini, kita lebih patut lagi untuk membaca ini. Maka mau doa kita, mau zikir kita setelah sholat, silahkan zikir sebanyak-banyaknya. Bahkan membaca la ilaha illallah itu juga ada dalilnya. Itu kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Itu tahlil juga. Pertanyaan setelahnya apa? Sendiri-sendiri atau sama-sama? Lagi. Kalau dalam Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, dikatakan bahwa afdalnya zikir setelah sholat itu sendiri-sendiri dengan suara sir. Kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama dalam kondisi taklim, di mana memang tempat itu tempat mendidik murid-murid agar pandai pula dia berzikir. Makanya di Sumatera Barat, pondok-pondok pesantren tua, Canduang, Parabe, Koto Panjang, ya sekolah-sekolah tua lah, itu setelah sholat zikir bersama-sama. Termasuk di CBS mana setelah sholat itu zikir bersama. Kenapa? Mahalnya adalah tarbiyah, mengajar, mendidik anak-anak supaya dia hafal. Ambo pribadi dulu SD ndak hafal zikir setelah sholat, baru hafal zikir setelah sholat ketika masuk Parabe. Kenapa? Dibaca sama-sama. Ada zikir setelah sholat di buku tuntunan sholat lengkap. Dibaca surang, diapa surang payah. Tapi ketika sudah terbiasa dibaca bersama-sama, hafal sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita zikir dengan suara jahar dan sama-sama itu juga ketika makmum memang tidak pandai zikir dan tidak bisa pula belajar. Ibu-ibu lah tuh, ya dia diajar zikir nak pandai berzikir. Maka ketika itu juga dianjurkan imam membacakan zikir, memberikan komando zikir, makmum tinggal baca subhanallah hanya saja, baca alhamdulillah hanya saja, baca Allahu akbarnya saja, tinggal aminkan saja.
Saya pernah ke sebuah masjid, memang banyak orang-orang tua di situ, masih di lingkungan kota Payakumbuh, arah-arah situ. Nah, celiak saya lah ke tunjuk ambu tuh. Arah-arah situlah pokoknya. Masih di batas kota Payakumbuh lah. Itu ada ibu-ibu tanya, Ustadz, kami selama ini sebenarnya doa sama-sama di masjid. Kemudian datang Ustadz, kata Ustadz ini tidak boleh doa sama-sama di masjid. Saya sampaikan kemudian riwayat dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengangkat suara dengan zikir ketika selesai orang-orang salat wajib itu sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas yang meriwayatkan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada pula dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor 805, Sahih Muslim nomor 583. Ada riwayatnya. Kenapa nih Ustadz melarang? Efeknya apa? Ibu-ibu yang jadi masalah. Ya ragu pelarang. Jadi salah moko salah amal kita. Jadi salah moko lah bid'ah kita. Jadi salah moko lah masuk neraka. Sejawab kok. Amai-amai kita lama meninggal sebelum itu apa jadinya? Kan itu jadinya. Ribut awam. Ambo sampaikanlah itu ke ibu tadi. Kok dalilnya bu? Kalau ibu ingin dengan suara sir, dalilnya surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Serulah Tuhanmu dengan tadarru', rendah diri, dan khufyah, dan suara pelan. Kalau ingin suara keras juga ada dalilnya. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah selesai melaksanakan nusuk kamu, ibadah kamu, maka serulah Allah sebagaimana kamu menyeru bapak-bapak kamu atau lebih keras. Ku ada dalil? Nani ku ada 20 dalil? Kini kita cocok-cocokkan kalau di masjid itu orang-orangnya alim semua, pandai zikir semua, maka silahkan zikir sendiri-sendiri. Tapi kalau banyak orang awam tidak pandai berzikir, tidak pandai berdoa, apa salahnya imam membantu? Ambo tanya kemudian, ibu-ibu saja tidak doa bersama boleh baca doa sudah sembahyang? Tidak. Tidak pandai lagi gaya, pandai maminkan saja. Coba caranya kalau kita nak pandai baca zikir, tentu setelah solat, awak cari kawan awak nak pandai. Mulai awak gadik-gadik, awak tak tahu anak awak baca dia nak. Lah mulai kawan awak merdeka awak lah satu lo penting ikut. Lah mulainya mangkit tangan awak lah satu lo mangkit tangan anak awak baca tak lo tahu. Kan itu yang banyak sekarang. Ya, makanya hati-hati. Kita lihat kondisi, bagaimana nih orang nih pandai zikir atau tidak. Satu lagi ini. Masjid kalau ndak dibiasakan zikir bersama, biasanya memang jamaah tuh walaupun dia pandai zikir langsung tegak. Terutama anak-anak muda. Terutama anak-anak ketik. Kalau di masjid memang ndak biasa zikir bersama, anak-anak ketik langsung tabang. Biasanya. Tapi kalau ada juga dididik zikir bersama setelah sholat, ada alasan untuk menahan orang. Zikir kita dulu sama-sama. Doa dulu kita sama-sama. Ustadz kan keinginan kita beda-beda Ustadz. Iya keinginan kita beda-beda. Tapi apa salahnya doa sama-sama untuk kebutuhan bersama. Kan tak doa pula imam berdoa. Ya Allah untung-untung kamu dapat pajero jamaah tak perlu. Ada imam doa muda itu. Tak ada imam doa muda itu. Pasti imam doanya Rabbana hablana, Rabbana la tu'akhidna. Itu doa kebaikan bersama. Tinggal mengaminkan saja tidak mau. Tidak ada. Ya. Jadi aminkan sajalah. Kalau masjid biasa doa bersama, doa bersama. Kalau biasa doa sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Ya, menyalah-nyalahkan ini tidak boleh. Apalagi pakai dalil-dalilan nih tadi. Ya doa beda lah Ustaz. Imam kan nyalun kawin. Jadi ini doanya cok Rabbana hablana saja Ustaz. Ya Pak, dia baca lu lah itu Rabbana hablana tambah lu cik deh. Ya doa-doa saya alasan orang ngecek kau nak boleh. Ya, yang halal tu halal, yang haram tu haram, yang ma'ruf tu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Yang akan kita larang itu yang mana, Bu? Yang haram dan yang mungkar. Kalau dia ndak haram, kalau dia ndak mungkar, la yungkar. Ndak boleh kita ingkari. Nggak boleh kita larang-larang orang. Ya, hati-hati. Itulah. Iya. Dua-duanya.
Yang lebih utama dalil salat doa setelah salat ada, dalil doa antara azan dan iqamah juga ada. Ya, dua-duanya ada. Mana yang lebih afdal? Panjang loh, hanya kedua-duanya dikerjakan oleh sahabat. Ya, dua-duanya dikerjakan oleh sahabat. Kalau saya pribadi suka mengumpamakan doa ini umpama kita menembak. Kita tidak tahu tembakan mana yang akan kena. Kalau tidak tahu kita tembakan mana yang kena, bagaimana caranya? Tembak banyak-banyak. Ya, tembak saja banyak-banyak. Sebelum sholat doa, setelah sholat doa, setelah wudhu doa, sebelum wudhu doa, sebelum makan doa, setelah makan doa, sebelum pergi kerja doa, setelah kerja doa, di pertengahan kerja doa juga. Pokoknya banyak-banyak doa. Tapi mana yang mustajab? Ini waktu-waktu afdal semuanya. Tapi bedanya, kalau antara azan dan iqamah itu dalilnya khusus. Kalau yang setelah sholat, dalilnya umum yang tadi dari Muaz. Ya, kalau tidak mustajab setelah sholat, tidak mungkin pula Nabi suruh Muaz baca setelah sholat. Ya, tapi itu dalilnya umum. Kalau yang antara azan dan iqamah itu dalilnya khusus. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Kemudian mohon maaf, mohon izin, barangkali Jumat besok kita libur. Ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, Jumat besok kita libur. Hari Senin atau hari Selasa kita sudah masuk Ramadan. Kita harapkan Ramadan ini memang tambahan amal bagi kita, bukan malah penumbuk-numbuk kesalahan-kesalahan kita. Maka kami pribadi minta maaf lahir batin. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan kita yang membuat amal-amal Ramadan itu menjadi nihil saja, menjadi penambal-penambal kesalahan-kesalahan saja. Mudah-mudahan Ramadan nanti benar-benar menjadi masa bagi kita untuk meningkatkan kualitas kita, baik sebagai hamba Allah ataupun sebagai manusia, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang muslim tentu saja. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Oh iya, kita hendak ngaji fikih puasa ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu ingin ikut kajian fikih puasa, kita adakan di Masjid Al-Mubarak Tiakar besok jam 2 sampai asar. Jam 2 siang sampai asar. Sebenarnya sudah dimulai dari tadi siang. Tapi kita belum masuk rukun puasa. Insyaallah besok kita lanjutkan jam 2 sampai asar. Dibiarkan. Wallahu a'lam.